Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik Timur Tengah yang sampai saat ini menjadi sebuah konflik tak berujung dan belum menemukan titik temu. Zionisme yang dikampanyekan oleh Theodor Herzl menjadi sebuah embrio yang melahirkan sebuah negara Israel. Deklarasi Negara Israel pada tahun 1948 merupakan sebuah tanda bergulirnya bola panas yang membuat orang-orang Arab tersadar. Klaim Yahudi atas tanah Palestina membuka sebuah lubang yang menganga dan siap menelan salah satu dari keduanya. Israel tidak pernah berhenti dengan upaya perluasan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Palestina sendiri menjadi pesakitan dan hanya mampu melawan sekuat tenaganya yang pada akhirnya tanah-tanah mereka dirampas untuk dijadikan pemukiman Yahudi. Di sisi lain, warga negara Palestina sendiri dihadapkan pada pilihan yang tidak menguntungkan, mengungsi atau tetap bertahan dalam kekuasaan Israel yang memperlakukan mereka sebagai warga negara ketiga. Nah, jadi teman-teman, pada kali ini kita akan membahas salah satu proses damai yang ditempuh oleh dua negara tersebut, yaitu salah satunya melalui Perjanjian Oslo. Nah, apa sih Perjanjian Oslo itu? Perjanjian Oslo adalah serangkaian perjanjian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang menetapkan proses perdamaian untuk konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara yang dinegosiasikan bersama. Perjanjian tersebut menghasilkan pemerintahan yang mandiri, yang terbatas bagi warga Palestina di tepi barat dan jalur Gaza melalui pembentukan Otoritas Palestina. Pada tanggal 13 September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan perunding Organisasi Pembebasan Palestina Mahmud Abbas menandatangani deklarasi prinsip-prinsip pengaturan pemerintahan sendiri sementara yang biasa disebut sebagai Perjanjian Oslo di Gedung Putih. Israel menerima PLO sebagai wakil Palestina dan PLO meninggalkan terorisme serta mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai. Kedua belah pihak sepakat bahwa Otoritas Palestina akan dibentuk dan memikul tanggung jawab pemerintahan di tepi barat dan jalur Gaza selama periode 5 tahun. Perjanjian Oslo menandai pertama kalinya Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina secara resmi mengakui satu sama lain. Banyak orang pada saat itu percaya bahwa ini adalah langkah ke arah yang benar. Namun, negosiasi yang terjadi selama 20 tahun berikutnya mengungkapkan bahwa Israel hanya menggunakan perjanjian tersebut untuk membenarkan perluasan pemukiman ilegal di wilayah yang didudukinya pada tahun 1967. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa Oslo dan kenapa Norwegia? Pada tahun 1979, Yasser Arafat meminta Norwegia untuk menyediakan jalur rahasia kepada Israel. Namun, Israel belum bersedia melakukan pembicaraan langsung dengan Arafat dan PLO. Satu dekade kemudian, Intifada Palestina pecah. Pada tahun 1988, tahun kedua Intifada, Arafat mengumumkan penerimaan PLO terhadap resolusi PBB 242 dan 338 yang memberikan Israel kesempatan untuk mengamankan dan mengakui perbatasan dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendudukannya di bagian-bagian strategis tepi barat. Selama konferensi perdamaian Madrid pada tahun 1991 dan pembicaraan di Washington DC, pada tahun berikutnya, delegasi politik Palestina memfokuskan upayanya pada perundingan untuk mengakhiri pemukiman ilegal Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Namun di Oslo, Israel mengesampingkan semua permasalahan tersebut termasuk pemukiman, status Yerusalem, dan pengungsi untuk negosiasi di masa depan. Deklarasi prinsip Oslo bukanlah perjanjian damai. Sebaliknya,
Tujuannya adalah untuk menetapkan pengaturan pemerintahan sementara dan kerangka kerja untuk memfasilitasi negosiasi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan akhir yang akan diselesaikan pada akhir tahun 1999. Nah, perjanjian Oslo ini berlangsung selama 2 kali. Yang pertama ada Perjanjian Oslo I. Perjanjian Oslo I ini dimulai pada bulan Januari 1993 antara perwakilan Israel dipimpin oleh Shimon Peres dan perwakilan PLO dipimpin oleh Mahmoud Abbas di Oslo. Perjanjian tersebut menetapkan sebagai dasarnya setelah pertukaran surat pada bulan September 1993 yang menegaskan hak keberadaan Israel dan PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua PLO Yasser Arafat menghadiri upacara penandatanganan perjanjian tersebut di Washington DC beberapa hari kemudian pada tanggal 13 September. Pada tanggal 4 Mei 1994, sebuah perjanjian yang disepakati di Kairo mengatur penarikan tahap pertama pasukan keamanan Israel dan pengalihan wewenang mereka terhadap otoritas Palestina yang baru dibentuk. Negosiasi terus berlanjut meskipun ada upaya dari kelompok nasionalis agama di kedua belah pihak untuk mengganggu proses yang ditetapkan dalam Perjanjian Oslo I. Pada tanggal 28 September 1995, Rabin, Peres, dan Arafat menandatangani Perjanjian Oslo kedua. Perjanjian ini merinci perluasan pemerintahan mandiri Palestina ke pusat-pusat populasi selain Gaza dan jalur Gaza. Ternyata perjanjian yang telah ditandatangani dan disepakati menimbulkan kontroversi bagi banyak orang Israel dan Palestina. Kelompok sayap kanan Israel menentang penandatanganan perjanjian apapun dengan PLO, sebuah kelompok yang dianggap sebagai organisasi teroris meskipun Arafat telah meninggalkan kekerasan. Hamas dan Jihad Islam menentang perjanjian tersebut dan memperingatkan bahwa solusi dua negara akan mengkhianati hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah yang mereka ambil. Oleh karena itu, Perjanjian Oslo menimbulkan keraguan di kedua belah pihak dan jumlah mereka semakin bertambah karena proses tersebut gagal memenuhi janjinya. Banyak yang percaya bahwa Israel lah yang paling diuntungkan sejak perundingan yang dimulai pada tahun 1993. Proses Oslo menghadapi rintangan besar pertamanya pada tanggal 4 November 1995, ketika Rabin dibunuh oleh seorang ekstremis Yahudi setelah menghadiri rapat umum perdamaian. Pemilu Israel tahun 1996 membawa Benyamin Netanyahu ke tampuk kekuasaan, seorang pengkritik keras perjanjian Oslo. Dia awalnya menolak untuk bertemu dengan Arafat atau melaksanakan pemindahan yang telah diatur sebelumnya oleh Israel di Hebron. Namun, ia akhirnya menyetujui pemindahan tersebut pada tahun 1997. Namun, hubungan tetap tegang dan pada tahun 1998, Presiden AS Bill Clinton melakukan intervensi untuk menyelesaikan Memorandum Sungai W yang menjadikan dimulainya kembali proses Oslo bergantung pada tindakan otoritas Palestina untuk menindak kekerasan. Meskipun proses Oslo dilanjutkan pada akhir tahun itu dan di bawah Perdana Menteri baru, Ehud Barak, ketidakpercayaan dan ketegangan telah meningkat. Rakyat Palestina merasa dirugikan secara tidak adil oleh kebijakan Israel, sementara warga Israel semakin curiga terhadap kemampuan PLO dalam mencegah serangan. Pertengahan tahun 2000, Yerusalem terbukti menjadi masalah yang paling kontroversial. Setelah perundingan gagal, pemimpin oposisi Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke Tempel Mount,
atau tempat Masjid Al-Aqsa. Kunjungan tersebut memicu pemberontakan dari Palestina dan intifada baru, sering dijuluki Intifada Al-Aqsa, menghentikan proses Oslo. Meskipun upaya telah dilakukan bertahun-tahun kemudian untuk menghidupkan kembali proses Oslo, para pemimpin Israel dan Palestina tidak pernah mampu mengembalikan proses tersebut ke jalur yang benar. Kepemimpinan Palestina menuduh Israel tidak menawarkan mereka sebuah negara yang layak. Para pemimpin Israel telah menyerukan aneksasi seluruh tepi barat, mengabaikan hak-hak 2,5 juta warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan, dan hampir 2 juta warga Palestina di jalur Gaza yang hidup di bawah pengepungan Israel. Ketika negosiasi terhenti, warga Palestina semakin meminta bantuan pengadilan internasional. Sementara itu, Israel terus memperluas pemukimannya secara ilegal, sehingga melemahkan kompromi yang dibuat para pemimpin Palestina selama perundingan Oslo. Perjanjian Oslo yang kini sudah habis masa berlakunya terus melemahkan harapan Palestina akan sebuah negara.